Anda kembali menyaksikan Sapa Akhir Pekan bersama saya Claudia Carla. Kompolnas akan berkoordinasi dengan Polda Jabar untuk bertemu dengan Ibtu Rudiana, ayah Eki dalam kasus Vina. Tujuan dari pertemuan ini untuk memastikan kondisi Ibtu Rudiana dan mengkonfirmasi terkait pertanyaan publik. Eki adalah anak kandung kami. Yusuf Warshim, anggota Kompolnas RI, mengatakan akan melakukan pertemuan dengan Ibtu Rudiana dalam waktu dekat untuk mengkonfirmasi beberapa hal yang beredar di publik agar informasi yang tersampaikan tidak hanya sepihak. Yusuf juga menambahkan, Ibtu Rudiana masih sering merasa sedih jika ada pertanyaan terkait almarhum putranya Eki. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok Jabar, Propam, ya kita berkoordinasi sekiranya bisa Kompolnas bertemu ya apakah itu di Polda ataupun di Cirebon. Artinya pertemuan tetap kita dalam koordinasi dengan Polda Jabar. Pertama, agar apa yang menjadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip hilang, kita mau pastikan ternyata bagaimana kondisinya, apakah dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat saja, kan itu perlu. Namanya kita Kompolnas berfungsi sebagai pengawas terhadap kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri. Yang bersangkutan kan sebagai anggota Polri dan sekaligus pejabat yang pada saat ini sebagai Kapolsek ya, jadi kan perlu, apalagi sekaligus ayah korban. 5 hari bebas dari tahanan, sejumlah barang milik Peggy masih disita penyidik Polda Jabar. Peggy meminta Polda Jabar mengembalikan motor dan ponsel miliknya. Menurut Peggy, ponsel yang masih disita Polda Jabar merupakan telepon genggam yang terhubung dengan aplikasi media sosialnya seperti Facebook dan Instagram. Selain itu, motor miliknya disita polisi sejak 8 tahun silam dan belum dikembalikan. Maka menyusul statusnya yang telah bebas dari tersangka dan perkara, barang-barang pribadinya diharapkan sudah tidak lagi disita sebagai barang bukti dan bisa dikembalikan kepada dirinya. Nah, motor itu saya serahkan lagi kepada tim kuasa hukum, bagaimana itu. Pokoknya kan mau dibawa ke sini nih, gimana? Ya saya kembali lagi serahkan sama yang kuasa hukum. Berarti HP sama motor yang masih ada di Polda. Iya, motor sama akun Facebook itu. Harapannya gimana untuk bisa dikembalikan atau gimana itu? Ya menurut saya bisa kembalikan sih, kembalikan harapannya. Okay. Namun kalau misalkan memang nggak bisa ya, contohnya misalkan memang motor nggak bisa, dong nggak apa-apa. Kalau misalkan akun Facebook ataupun HP atau akun IG, semoga dikembalikan itu. Penasihat Ahli Kapolri Arianto Sutadi memastikan ada celah bagi polisi untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka. Arianto menjelaskan jika polisi melakukan penyidikan baru dan mempunyai bukti baru. Sementara kuasa hukum terpidana kasus Vina Oto Hasibuan meminta polisi tidak tergesa-gesa melakukan penyidikan kembali di kasus Vina. Oto menilai penyidikan Polda Jabar harus menunggu hasil putusan PK yang akan diajukan oleh para terpidana. Ya itu kan hanya di SP3 penyidikannya, sedangkan di sini hanya dinyatakan batalnya adalah karena kesalahan tangkap kan gitu kan. Itu kepolisian masih bisa melakukan penyidikan lagi di kemudian hari kalau mempunyai bukti yang baru yang dimiliki gitu. Tapi seandainya nanti kemudian putusan PK itu membatalkan putusan tahun 2016 dulu, otomatis polisi tidak akan mencari lagi yang sisa 3 DPO itu. Dia harus mencari lagi siapa pembunuh daripada Vina dan Eki itu semuanya. Kira-kira gitu. Belum sepekan Peggy Setiawan menghirup udara bebas, polemik kebebasan Peggy coba diusik setelah kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris, menyebut Peggy belum bebas dari pokok perkara. Sementara kuasa hukum Peggy memastikan bebasnya Peggy dari perkara pembunuhan Vina Eki sudah terkunci dalam amar putusan pra-peradilan.
adalah Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum keluarga Vina, yang pertama kali menyebut Peggy Setiawan masih berpeluang ditahan lagi usai bebas dari tahanan pada 8 Juli lalu. Menurut Hotman, ada celah yang bisa membuat Peggy bisa ditahan dan menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina. Memang benar Peggy bebas, tapi bebasnya itu bebas perkara pra-peradilan. Artinya belum bebas dari pokok perkara. Ada kemungkinan ya, bebas hanya sebentar. Habis itu penyidik mulai lagi dengan mengikuti prosedur yang benar. Kemungkinan kedua, bisa-bisa pimpinan Polri mengatakan, ya udah kasus ini nggak usah dilanjutin, bisa jadi. Kuasa hukum Peggy Setiawan berpendapat amar putusan pra-peradilan telah menyatakan keputusan atau penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah. Ditambah lagi, telah diterbitkannya surat pencabutan tersangka dan SP3 serta surat perintah pengeluaran tahanan. Berarti Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Eki ini, Peggy Setiawan klien kami ini, tidak dapat ditersangkakan lagi. Karena sudah terkunci di dalam amar putusan nomor 5 tadi. Bahwa status tersangkanya telah dicabut, perkaranya untuk penyidikan tersangka Peggy Setiawan ini telah dihentikan. Itu. Nah, sehingga kami berkesimpulan bahwa Peggy Setiawan ini tidak akan bisa ditersangkakan lagi. Dengan kata lain, polisi baru bisa menjerat Peggy Setiawan bila menemukan alat bukti baru dan memulai kembali penyelidikan dari awal, terutama kejanggalan-kejanggalan yang terdapat dalam putusan pengadilan Cirebon terhadap 8 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim Liputan Kompas TV.